Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika dari kelas 5A Tadris Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial. Untuk model pembelajaran berbasis proyek itu sendiri merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam merancang dan membuat proyek. Di sini, guru hanya sebagai fasilitator dan bukan lagi menjadi pusat proses pembelajaran. Adapun kelebihan model pembelajaran berbasis proyek, yang pertama, model ini bersifat terpadu dengan kurikulum. Yang kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan praktik strategi otentik dan disiplin. Yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif. Yang keempat, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan. Dan yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan kerjasama antara guru dalam melaksanakan dan mengimplementasikan proyek-proyek. Adapun kekurangan dalam model pembelajaran berbasis proyek, yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Yang keempat, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek yang terbagi atas 5. Yang pertama, sentralis atau strategi pembelajaran karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja atau proyek. Yang kedua, pertanyaan penuntun. Proyek berasal dari siswa yang bertanya di persoalan yang menuntun siswa untuk menemukan konsep dan mengenai bidang tertentu. Yang ketiga, investigasi konstruktif, yaitu proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk menemukan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Yang keempat, otonomi. Dan yang kelima, realistis, yaitu maksudnya pekerjaan yang nyata yang sesuai dengan kenyataan yang di lapangan kerja. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Karakteristik pembelajaran ini salah satunya yaitu peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil dan hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitasnya. Adapun karakteristik utamanya yaitu adanya permasalahan di dunia nyata yang diangkat menjadi pembelajaran. Yang terakhir ada sintak model pembelajaran berbasis proyek dan penerapannya. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Guru mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Guru memastikan peserta didik dalam kelompok memilih pengetahuan prosedur, pemahaman proyek yang dihasilkan. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan dan pengumpulan proyek. Yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek. Yang kelima adalah menguji hasil, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses pemaparan proyek dan menanggapi hasil dan memberi kesimpulan. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, topik atau materi yang dipelajari bersifat kontekstual. Yang kedua, peserta didik tidak digiring untuk membuat satu proyek saja. Yang ketiga, proyek tidak harus diselesaikan dalam satu pertemuan saja. Yang keempat, proyek merupakan bentuk pemecahan suatu masalah. Yang kelima, bahan, alat, dan media yang dibutuhkan diusahakan dari lingkungan sekitar atau barang bekas. Dan yang terakhir, penilaian autentik yang menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan proyek. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.